Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paradigma pendidikan. Seperti yang telah kalian baca ya, materi pada pertemuan sebelumnya mengenai teori-teori belajar. Di situ ada teori behavioristik, konstruktivistik, dan humanistik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ketiga teori belajar itu dalam konteks paradigma pendidikan. Kaitan antara teori belajar dan paradigma pendidikan ini adalah bagaimana teori-teori belajar itu mampu memberikan warna atau memberikan perspektif sudut pandang tertentu dalam mengkaji pendidikan sebagai sebuah ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pergeseran dalam paradigma pendidikan yang dalam beberapa waktu terakhir dikaji oleh banyak ahli. Sehingga paparan pada pertemuan kali ini adalah membahas atau menganalisis lebih lanjut perkembangan ketiga teori belajar itu dalam perspektif atau dalam paradigma pendidikan. Nah, topik yang saya ambil adalah paradigm shift atau pergeseran pendidikan dari teacher-centered learning ke student-centered learning, atau ya dari pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada siswa atau student. Kita coba lihat bagaimana paradigma lama mengenai pengajaran ini banyak dirujuk oleh beberapa ahli ya. Dalam paradigma lama atau old instruction paradigm disebutkan bahwa institusi pendidikan biasanya atau umumnya dia bertugas atau lebih banyak melakukan aktivitas memberi instruksi atau memberikan pengajaran, to provide instruction. Nah, ini adalah paradigma pengajaran lama, di mana institusi pendidikan sebatas atau hanya berkutat pada menyediakan informasi saja. Nah, bagaimana kemudian pergeserannya ya dalam konsep-konsep pendidikan saat ini atau new paradigm, new learning paradigm, ini kemudian lembaga pendidikan itu tidak hanya sekedar memberikan instruksi saja, tetapi bagaimana lembaga pendidikan itu mampu memproduce atau memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, ini yang dimaksudkan dengan perubahan paradigm tadi ya, dari yang kita coba lihat ya, dari yang lama menjadi yang baru. Dari yang sebatas menyajikan atau memberikan instruksi saja menjadi memproduksi pengetahuan baru atau pembelajaran. Nah, itu yang dimaksudkan dengan perubahan paradigm di sini. Saya lanjutkan ya. Dalam prakteknya paradigma pengajaran ini banyak dimaknai secara berbeda ya, atau keliru antara konsep pendidikan dan pembelajaran. Nah, materi ini sudah saya informasikan pada refleksi materi 1 dan 3 bahwa konsep pendidikan itu tidak hanya sekedar mengajarkan saja, bahwa konsep pendidikan itu lebih dari sekedar mengajarkan ya. Sehingga penggunaan kata instruction di sini biasanya itu disamakan dengan pengajaran atau teaching. Nah, ini beberapa yang salah dalam memahami konsep pendidikan itu tadi. Sehingga akibatnya pada
metode pembelajaran yang digunakan lebih banyak pada lecture atau ceramah ya. Sehingga karena tadi dimaknai pendidikan itu hanya sebatas pengajaran atau instruksi saja, maka ada banyak proses pembelajaran di kelas yang itu hanya berfokus pada ceramah saja. Jadi lecture di sini dapat dimaknai dengan ceramah. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ceramah. Oke, ini tidak tertata dengan baik. Tulisannya tidak apa-apa, hanya ingin membuat Anda menjadi ingat saja dengan istilah lecture di sini. Nah, selanjutnya, pertanyaannya apakah metode ceramah ini dapat mengajak Anda untuk belajar menjadi lebih bermakna, ya seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini adalah ceramah, ya. Apakah model atau metode pembelajaran seperti yang saya lakukan saat ini bisa membantu Anda untuk belajar menjadi lebih baik, atau apa yang saya sampaikan kepada Anda semua bisa Anda terima dengan baik? Nah, saya tidak bisa menjamin itu semua. Sehingga di sini pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Anda ya memiliki gaya belajar sendiri atau bagaimana Anda belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan konsep pedagogi dan andragogi. Bahwa andragogi digunakan untuk pembelajar berusia dewasa seperti Anda saat ini. Sehingga cara belajar atau metode belajar Anda, saya yakin antara satu siswa atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain berbeda. Nah, bagaimana Anda belajar dan bagaimana Anda mengingat, ini adalah cara-cara atau metode-metode pengajaran yang pada periode sebelumnya atau paradigma lama tadi, old paradigm, ini yang banyak dirujuk, ya. Lebih pada bagaimana Anda mengingat, bagaimana Anda mampu mencerna apa yang disampaikan oleh guru melalui metode lecture tadi atau ceramah tadi. Nah, ini jadi penekanannya pada bagaimana Anda bisa mengakses materi melalui metode ceramah ini. Nah, kita coba lihat selanjutnya apa yang menjadi fokus pada metode ceramah ini ya. Kalau kita lihat dari segi atau aspek ekonomis ya, aspek ekonomisnya, dia mampu menyajikan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat ya. Jadi dari aspek ekonominya, metode ceramah ini dia sangat ekonomis ya, secara ekonomi ya, secara aspek ekonomisnya dia sangat ekonomis atau sangat efisien karena dia mampu menyampaikan informasi dalam waktu singkat, short period of time. Jadi dalam waktu singkat materi bisa tersampaikan. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari metode ceramah yang pada paradigm yang lama atau paradigma lama ini banyak dirujuk. Ya, saya yakin sampai sekarang pun metode ceramah ini atau teknik ceramah ini masih banyak digunakan oleh guru-guru ya, dan termasuk saya pada saat sekarang, pada saat ini ya. Selanjutnya kita coba lihat lagi apa yang menjadi fokus pada metode ceramah ini. Di sini guru berperan aktif, sementara Anda memiliki peran pasif atau reseptif. Saya aktif karena saya menyampaikan materi kepada Anda, meskipun via YouTube. Ya, sementara Anda pasif karena Anda hanya mendengarkan saja. Nah, di sini kedudukan siswa adalah pendengar, ya. Kedudukan siswa adalah listener. Anda itu di dalam teknik ceramah ini adalah listener, pendengar, bukan learners. Anda bukan pembelajar. Nah, kalau kita lihat beberapa research yang menjadi rujukan, mengapa kemudian metode ceramah ini harus diminimalisir ya. Misalnya saya rujuk hasil riset yang menyatakan bahwa
kebanyakan orang itu hanya ingat 20% saja dari apa yang dia dengar. Jadi kalau Anda mendengarkan penjelasan saya saat ini via YouTube, ya, Anda hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini yang bisa terserap itu hanya 20% saja. Semakin lama kuliah, ya, maka informasi yang disampaikan kepada siswa itu semakin berkurang. Jadi kalau saya misalnya dalam menyampaikan ceramah ini semakin panjang waktunya, maka informasi yang Anda dapat itu semakin sedikit. Semakin pendek durasi yang saya gunakan untuk menyampaikan materi, maka informasi yang Anda serap itu semakin banyak. Jadi intinya itu ketika kita menggunakan ceramah itu nggak usah lama-lama, karena semakin banyak yang disampaikan, semakin banyak yang dilupakan. Itu kira-kira hasil riset itu. Nah, bukti ini menunjukkan bahwa siswa belajar itu lebih banyak ketika mereka melakukan aktivitas atau terlibat. Jadi ketika mereka terlibat secara aktif, actively involved, maka dia belajar semakin banyak. Ya, itu kenapa di dalam perkuliahan kita setelah Anda besok melakukan mid semester, saya ingin Anda yang aktif. Tujuannya supaya Anda tidak banyak lupa. Nah, ya ini beberapa alasan mengapa metode ceramah ini mulai banyak dikurangi atau diminimalisir ya untuk mengurangi dampak negatif seperti apa yang saya jelaskan di slide ini. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya mengenai paradigma pembelajaran atau teknik yang digunakan dengan melibatkan siswa. Di sini siswa diminta untuk aktif dalam proses. Berfokus pada kebutuhan siswa, kemampuan siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Itu yang dimaksudkan tadi dengan perubahan paradigm dari teacher center learning (CTL) ke student center learning, ya. TCL, saya tuliskan supaya Anda tidak lupa, ya, menjadi SCL, student center learning. Teacher itu saya, student itu Anda. Nah, ini yang kemudian coba dirubah paradigm dalam pembelajaran. Bahwa yang harus aktif itu adalah student, ya, bahwa yang harus belajar itu adalah student, sementara guru adalah memfasilitasi proses itu. Mengakui bahwa pendapat siswa atau pembelajar itu sebagai pusat aktivitas belajar. Jadi mengakui suara-suara Anda, ya, mengakui pengalaman belajar Anda, itu yang ditekankan dalam SCL ini. Sehingga besok di dalam kegiatan kita setelah MIT, saya ingin mendengarkan pendapat Anda atau analisis Anda mengenai tema-tema yang ada di mata kuliah ilmu pendidikan ini. Artinya, dengan Anda menganalisis, saya menjadi tahu seberapa banyak yang Anda pelajari. Bagaimana cara Anda mempersiapkan diri untuk mempresentasikan tugas itu. Nah, itulah yang ingin kita latihkan di dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tidak hanya sekedar teoritik saja, tetapi juga ada aspek praktisnya. Ingat, pada definisi ilmu pendidikan sebelumnya sudah saya informasikan bahwa ilmu pendidikan itu memiliki dua dimensi teoritik dan dimensi praktis. Nah, yang kita desain dari pertemuan 1 sampai dengan 7 itu adalah dimensi teoritisnya, bagaimana materi-materi itu saya sampaikan, sementara dari pertemuan 9 sampai 16 adalah dimensi praktisnya. Bagaimana Anda mempraktekkan atau menyampaikan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Itu ya. Jadi kita coba mengimplementasikan SCL ini. Jadi kita tidak hanya sekedar
belajar teori tentang SCL, namun kita juga mempraktekkan SCL itu. Saya lanjutkan ya. Di sini siswa diharuskan untuk aktif, student to be active ya. Memiliki tanggung jawab, responsible ya. Anda memiliki responsibility terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Jadi Anda punya tanggung jawab bagaimana Anda memahami materi-materi yang ada di mata kuliah ini. Itu. Sehingga kalau kita rujuk pada pernyataan di sini, learning paradigm, inilah yang akan menjadi dasar kegiatan kita di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Selanjutnya, saya coba munculkan ya beberapa research, beberapa dasar riset, beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pentingnya perubahan dari TCL ke SCL. Nah, beberapa pendapat ahli ini sudah Anda baca di modul ya, dari Piase, dari Jue, dan Carl Roger, ini sudah Anda pelajari, terutama ketika membahas teori belajar konstruktivistik ya. Nah, di mana pada teori-teori itu misalnya John Dewey, Piase, dan Carl Roger, mereka memiliki teori yang berfokus pada bagaimana siswa belajar, terutama bertanggung jawab atas proses yang berfokus pada siswa, ya, yang dikenal dengan istilah konstruktivistik, ya. Jadi kalau Anda baca kembali teori konstruktivistik, itu bagaimana siswa belajar untuk membangun atau mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Nah, yang dimaksudkan dengan pengalaman di sini adalah proses-proses yang dilalui ketika individu atau anak itu belajar. Nah, jadi misalnya Anda saat ini, Anda tentunya punya pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bisa jadi satu mahasiswa dia sangat aktif dalam mengakses materi. Tidak hanya apa yang disampaikan oleh dosen saja, tapi dia coba membaca buku-buku karena sekarang Anda agak terbatas dalam mengakses buku-buku di perpustakaan secara konvensional, maka bisa saja Anda mengakses e-book yang bisa Anda dapatkan melalui web-web penyedia buku gratis. Ada misalnya di antara Anda yang begitu. Tapi ada juga yang pasif, artinya hanya mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen. Itu saja untung-untung ya, untung-untung dibaca materinya atau modulnya. Ya, itu saja tidak semuanya ya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan konstruktivistik. Bagaimana Anda membangun pengetahuan secara mandiri berbekal pada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar inilah yang berbeda satu dengan yang lain ya. Jadi itu yang menjadi sentral ya, menjadi sentral dari student centered learning ini tadi. Materi tentang konstruktivistik bisa Anda baca kembali ya pada modul sebelumnya. Nah, itu yang mendasari mengapa kemudian perubahan paradigma pendidikan itu menjadi penting dari TCL ke SCL. Salah satunya adalah teori belajar konstruktivistik. Saya lanjutkan. Di dalam teori belajar konstruktivistik ini ya, siswa atau pembelajar atau Anda membangun makna dari struktur pengetahuan yang dimilikinya. Jadi Anda itu memahami atau membangun makna, itu construct meaning ya, itu berdasarkan pengetahuan, struktur pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Siswa atau learners membangun pengetahuan baru dari pengalamannya, from their experience. Ya, mereka memasukkan informasi baru ke dalam kerangka yang sudah ada.
Jadi setiap Anda pasti sudah punya pengalaman dalam belajar. Nah, ketika ada informasi-informasi baru yang Anda dapatkan dengan membaca buku, dengan melihat misalnya YouTube, video pembelajaran, dan yang lainnya, itu tidak otomatis menjadi pengalaman yang sama sekali baru, tapi menjadi komplementer atau pelengkap pengalaman-pengalaman yang Anda sudah dapatkan. Kenapa? Karena Anda belajar itu tidak hanya di perguruan tinggi saja. Anda sudah belajar sejak Anda usia dini. Sejak Anda usia 3-4 tahun, Anda sudah belajar. Sehingga ketika Anda dapatkan informasi baru, sebenarnya itu bukan informasi yang sama sekali baru. Itu hanya menjadi pelengkap atas informasi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan memasukkan informasi ya pada kerangka yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi yang dimaksudkan dengan framework di sini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah Anda miliki sebelumnya. Sehingga ketika kita merujuk pada teori konstruktivistik, ya, dia tidak menyarankan satu pedagogik tertentu saja, ya di sini ya. Jadi dia tidak menyarankan satu, doesn't suggest one particular pedagogi saja. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah melengkapi apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Konstruktivistik atau konstruktivisme mengaitkan pendekatan pedagogik yang mempromosikan pembelajaran aktif ya dengan learning by doing. Apa yang harus dilakukan? Pembelajaran aktif dengan pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, sehingga kalau kita mau menjelaskan lebih lanjut konstruktivistik di sini ya, maka di sini akan ada pedagogik yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya, dan di sini juga ada andragogi yang saat ini Anda alami ya. Sehingga konstruktivistik di sini sekali lagi saya tekankan tidak sama sekali mengkonstruksi pengalaman yang baru, tapi apa yang sudah Anda dapatkan pada pedagogik saat Anda usia dini ya, dan andragogi yang itu Anda dapatkan mulai sejak SMA barangkali. Itu yang dimaksudkan mengapa konstruktivistik ini tidak hanya mensyaratkan pedagogik tertentu saja. Selain itu, dia juga ya mempromosikan pembelajaran aktif atau active learning dan pembelajaran berbasis aktivitas atau learning by doing. Begitu. Itu yang perlu kita eksplorasi kaitannya perubahan paradigma belajar dengan teori belajar konstruktivistik. Saya lanjutkan ya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan student-centered learning atau active learning? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis pada siswa? Nah, pembelajaran ini mensyaratkan setiap kegiatan pembelajaran yang terstruktur, ya. Jadi dia harus terstruktur. Jadi mengapa harus terstruktur dengan baik, well structured, ya? Supaya Anda tahu step-step apa atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Salah satu contoh well structure ini atau kegiatan pembelajaran yang terstruktur adalah dengan adanya silabus ya. Di perguruan tinggi biasanya pada pertemuan-pertemuan awal selalu dijelaskan tentang silabus mata kuliah. Tujuannya untuk apa? Supaya Anda bisa belajar aktif secara mandiri. Karena pembelajaran di perguruan tinggi adalah student-centered learning. Dengan adanya silabus, maka Anda bisa memperkirakan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, selanjutnya dipandu oleh guru, ya, dipandu oleh guru, teacher guided, tetap dipandu oleh guru, tetapi fungsi guru di sini lebih sebagai fasilitator. Kemudian berpusat pada siswa yang secara substansial melibatkan siswa dalam mengakses course content, ya, dalam mengakses course content atau materi pelajaran, materi pembelajaran. Nah, inilah kita akan praktekkan besok. Jadi Anda juga terlibat di dalam course content. Melalui aktivitas berbicara, ya, melalui aktivitas berbicara, listening, ya, berbicara, mendengarkan, menulis, membaca,
dan merefleksikan. Ini yang akan kita gunakan besok. Ya, Anda besok ada waktunya untuk berbicara, mendengarkan, menulis, membaca, dan merefleksikan. Itu. Selanjutnya, pembelajaran paling bermakna adalah ketika topik yang dibahas di dalam pembelajaran itu relevan dengan kebutuhan hidup siswa, ya, relevan dengan kebutuhan, ya, relevan dengan kebutuhan siswa, relevan to student life, kemudian dan minat siswa, ya. Jadi sesuai dengan minat Anda apa, kebutuhan Anda apa. Siswa harus terlibat dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Itulah kenapa, ya, atau istilahnya itu HOTS, pembelajaran yang menekankan HOTS. Oke, ya, di sini HOTS, higher order thinking. Bagaimana Anda besok diminta untuk membuat sebuah paper, kemudian mempresentasikannya, kemudian menganalisisnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam web meeting. Ya, itu. Jadi di sini. Berikutnya, kegiatan ini memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, ya, atau yang mereka pilih, ya. Jadi besok Anda silakan memilih, ya. Jadi penjelasan saya ini saya coba mengkolaborasikan hal-hal yang sifatnya teoritik dengan hal-hal yang sifatnya praktis, sehingga Anda dalam memahami penjelasan di dalam mata kuliah ini menjadi lebih konkret, gitu ya. Jadi di dalam student center learning ini Anda mempraktekkan atau menerapkan apa yang sudah Anda pelajari, begitu, sehingga bisa membantu Anda dalam memahami konsep-konsep tertentu, gitu. Selanjutnya, ya, kegiatan instruksional harus melibatkan siswa untuk melakukan doing things, ya, dan memikirkan thinking about apa yang akan mereka lakukan. Jadi di dalam aktivitas pembelajaran itu siswa diajak untuk berpikir, kira-kira saya mau ngapain ya? Selain itu juga siswa diajak untuk melakukan. Jadi tidak hanya memikirkan apa yang akan dilakukan, tetapi juga melakukan apa yang dipikirkan itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya atau keywordnya, ya, di dalam instructional activities ini adalah siswa, ya, doing things, ya, kita coba lihat doing things di sini, ya, sebentar, dan thinking about, melakukan dan berpikir sesuatu. Nah, melakukan dan berpikir sesuatu ini tentunya sangat beragam antara satu siswa dengan siswa lain. Apa yang kemudian menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda tentunya adalah pengalaman. Sebentar, ya. Jadi dari slide yang sudah saya classroom supaya Anda bisa membahas lebih lanjut. Jadi meneruskan apa yang sudah saya informasikan, bagaimana kemudian kita coba lanjutkan. Oke, ya. Itu tadi kita sampai di sini. Ya. Jadi dari pengalaman siswa itulah akan terlihat seberapa paham, seberapa siswa belajar dari apa yang dipikirkan dan dari apa yang dilakukannya. Siswa tidak hanya menghafal informasi, ya, jadi dia tidak hanya sekedar mengingat, ya. Student not just memorizing information,
tapi dia juga diajak untuk menggunakan atau mengaplikasikan informasi yang sudah diperolehnya itu. Ya, jadi siswa tidak hanya sekedar mengingat saja, memorizing, tetapi dia juga menggunakan informasi atau pengalaman tersebut. Dan mereka atau belajar bisa mengukur kemampuan yang dimiliki ketika dibandingkan dengan teman-teman lain. Memang sekarang konsepsi membandingkan itu sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi pembelajaran di abad 21 ini yang menjadi dasar materi kita berikutnya itu tidak lagi pada kompetisi, tapi lebih pada koordinasi. Tetapi biasanya aspek kompetisi ini tidak bisa hilang di dalam proses pembelajaran, ya. Karena apa? Siswa pasti akan melihat, misalnya, wah teman saya kok bisa melakukan itu ya, sementara saya tidak. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, secara otomatis atau pembelajaran itu dia akan secara otomatis ya membandingkan dirinya, atau dia kemudian merefleksikan, bukan membandingkan, merefleksikan apa yang bisa diperolehnya dan apa yang bisa diperoleh teman itu. Terus dalam proses anggap sebagai dengan daya belajarnya masing-masing. Untuk daya belajar karakteristik daya belajar misalnya audio dengan mendengarkan, ada yang sifatnya ada yang gayanya itu visual dengan melihat, ada yang gayanya itu dengan melakukan aktivitas atau psikomotor, ada yang mendengarkan sambil melihat dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan co-creators. Di sini yang dari dalam aspeknya ya beberapa strategi ya yang difokus misalnya nama kuliah atau interaktif lecturing. Yang dimaksudkan interaktif lecturing di sini kondisi pembelajaran daring ini melalui tatap muka atau bukan tatap muka ya, tatap layar di web. Satu contoh aktif lecturing di tahun 2016. Kemudian group work, pekerjaan kelompok. Ini yang di era saat ini, meskipun ini bisa dilakukan group work, tetapi tetap terbatas. Ini yang berbeda kondisinya ketika pembelajaran bisa dilakukan secara langsung, tidak daring. Kemudian ada forum diskusi, discussion forum, ya. Untuk discussion forum ini bisa tetap dilakukan walaupun itu daring. Kemudian ada role playing atau bermain peran, ya. Untuk bermain peran ini biasanya juga tetap dilakukan melalui tatap muka secara langsung, tidak efektif jika itu dilakukan dalam kondisi daring. Dan yang berikutnya ada pembelajaran dengan strategi project secara langsung. Misalnya ini Anda diminta untuk membuat laporan observasi, ya, video pembelajaran atau paper yang dipresentasikan. Nah, ini contoh-contoh pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan shifting paradigm atau pergeseran paradigma pembelajaran, ya, kaitannya dengan teori belajar yang pada pertemuan atau materi sebelumnya sudah Anda pelajari. Jadi sekarang kecenderungannya adalah konstruktivistik. Jadi pembelajaran yang berfokus atau merujuk pada teori-teori belajar konstruktivistik. Nah, sekian informasi atau penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya nanti akan saya sampaikan juga melalui video supaya Anda bisa menambah informasi ya dari PowerPoint yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.